Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iksan Fadilah. Melalui video ini saya akan coba membahas konsep relativitas waktu dan bagaimana praktiknya dan bagaimana divisualisasikan dalam film Interstellar. Time's gonna change for me. Now it's gonna run more slowly. Every hour we spend on that planet will be 7 years back on Earth. Time is relative, okay? It can stretch and it can squeeze. My daughter's 10 years old. Couldn't teach her Einstein's theories. Dalam film Interstellar, pemeran utama bernama Cooper pergi meninggalkan putrinya yang berumur 10 tahun untuk mencari planet baru. Di luar angkasa, Cooper melewati lubang hitam yang membuat waktu bergeser sangat cepat. Setiap jamnya sama dengan waktu tahunan di bumi. Sehingga saat Cooper kembali, dia menyaksikan putrinya sudah tua. Ternyata Cooper sudah meninggalkan putrinya selama 80 tahun lebih, menurut hitungan bumi. Padahal baginya, ia hanya pergi beberapa tahun. Nah, apa yang diceritakan Interstellar ini terinspirasi dari eksperimen khayalan para fisikawan yang disebut Twin Paradox atau paradoks kembar. Dalam paradoks kembar, para fisikawan membayangkan dua orang kembar berpisah karena salah. Satunya harus pergi keluar angkasa menggunakan roket. Roket itu memiliki kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Menurut teori relativitas Einstein, seseorang yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, waktu akan melambat secara signifikan relatif terhadap orang normal. Sehingga begitu si kembar yang dalam roket itu kembali, ia akan bertemu dengan kembarannya di bumi yang lebih tua darinya. Fenomena ini disebut dengan dilatasi waktu dan merupakan konsekuensi dari teori relativitas Einstein. Nah, tapi yang menarik, di Interstellar, waktu melambat bukan karena kecepatan, tapi karena gravitasi. Fenomena dilatasi waktu bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, kecepatan yang sangat tinggi mendekati kecepatan cahaya, dan yang kedua, benda yang berada di daerah dengan gravitasi yang sangat tinggi. Berbicara tentang dilatasi waktu, sebenarnya apa ya dilatasi waktu itu? Dilatasi waktu adalah sebuah fenomena perbedaan waktu yang dialami oleh dua atau lebih pengamat yang berada dalam kondisi berbeda. Fenomena ini muncul dari fakta bahwa ternyata waktu itu tidak bersifat mutlak, tapi relatif tergantung kondisi dari si pengamat. Nah, pertanyaannya, apakah fenomena dilatasi waktu ini nyata atau hanya sekedar teori atau konsep-konsepan yang dibikin oleh para ilmuwan? Faktanya, teori dilatasi waktu ini nyata dan ternyata sering kita pakai loh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam GPS di HP kita. GPS itu bekerja dengan sistem satelit yang mengitari bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Karena kecepatannya yang sangat tinggi itu, waktu yang dialami satelit GPS melambat sekitar 7 mikrodetik per hari. Dan karena medan gravitasinya yang sangat kecil dan jaraknya lebih jauh dari permukaan bumi, waktu satelit GPS lebih cepat sekitar 45 mikrodetik per hari. Kedua efek dilatasi ini jika ditotal akan mengakibatkan satelit GPS lebih cepat sekitar 38 mikrodetik per hari. Nilai ini harus dikompensasi dalam perhitungan software sehingga hasil pengukuran GPS ini jadi lebih akurat. Soalnya kalau tidak, nilai 38 mikrodetik per hari ini yang terlihat kecil bisa membuat GPS jadi tidak akurat bahkan hingga 10 km. Nah, dari bukti yang kita rasakan ini di satelit GPS bisa membuktikan ya kalau teori dilatasi waktu ini nyata dan bukan cuma konsep-konsepan atau teori yang dibikin oleh ilmuwan dan fisikawan. Dan dalam film Interstellar ini, fenomena dilatasi waktu dipakai secara ekstrim sehingga 1 jam di planet Miller setara dengan 7 tahun di bumi. Ya, memang ini salah satu bentuk dari fenomena dilatasi waktu dengan kondisi yang sangat ekstrim. Tapi, apakah ini masuk akal dalam hukum fisika? Mari coba kita lihat. Kalau kita masukkan perbandingan itu ke rumus fisika, rumus relativitas, dilatasi waktu yang berdasarkan kecepatan, maka akan dibutuhkan kecepatan sampai 0,999999986 kecepatan cahaya.
Nilai kecepatan ini kalau disambungkan ke kecepatan rotasi planet Miller ke black hole ini tidak masuk akal. Jadi fenomena dilatasi waktu yang dialami di planet Miller ini bukan terjadi karena kecepatan. Selanjutnya kita lanjut ke opsi 2. Seperti apa yang kita alami di awal tadi, dilatasi waktu itu bisa terjadi juga karena gravitasi. Jadi ayo coba kita lihat efek dilatasi waktu berdasarkan medan gravitasi di black hole Gargantua ini, yang berdasarkan keterangan di buku The Science of Interstellar, masanya 100 juta kali dari masa matahari. Dan seperti kita lihat, efek dari Gargantua ini saja tidak cukup menghasilkan dilatasi waktu yang se-ekstrim itu. Apakah berarti film Interstellar ini keliru? Tunggu sebentar. Dan ini sebetulnya masih ada satu kemungkinan lagi, yaitu ketika black hole-nya ini bergerak berputar. Spinning black hole atau black hole yang berputar punya efek dilatasi waktu yang lebih besar dibandingkan dengan black hole yang diam saja. Dan kalau kita masukkan efek dilatasi waktu itu di planet Miller ke perhitungan, hasilnya jadi mungkin momen angular dari black hole-nya masih ada di bawah batas maksimal yang dimungkinkan hukum fisika. Bedanya dengan nilai maksimal ini hanya 1 kali 10 pangkat minus 13. Sejauh ini, yang kita tahu black hole yang kondisinya mendekati black hole Gargantua di Interstellar adalah black hole yang ada di pusat galaksi Andromeda. Masanya mendekati 100 juta kali masa matahari, mirip seperti Gargantua. Tetapi kecepatan putarannya jauh tidak sampai seperti di Interstellar. Ini sekali lagi teman-teman, apa yang terjadi di film Interstellar itu memang benar secara hukum fisika, tapi akan sangat sulit diwujudkan di dunia nyata. Kiptron sendiri juga bilang itu bakalan susah gitu kalau misalkan kita buktikan di dunia nyata. Itu yang dia tulis di buku The Science of Interstellar. Ya, itulah relativitas umum Einstein dengan fenomena dilatasi waktunya. Terlepas dari ini hanyalah teori, film Interstellar adalah fiksi. Kalau Einstein benar dengan teorinya ini, hanyalah sebagian kecil dari keajaiban yang terjadi di alam semesta. The universe is so extraordinary. Only God could have created it. My job is simply to figure out how He did it.